Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan membahas pembahasan soal yang kemarin kalian sudah kerjakan di tugas, yaitu soal 2 dan soal 3. Soal 2 yang ditanyakan adalah mengklasifikasikan biaya ke dalam biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Biaya penjualan itu biaya berhubungan dengan toko ya, sedangkan biaya administrasi dan umum itu berhubungan dengan kantor. Baik, dari beberapa biaya ini kita identifikasi ya, mana yang termasuk biaya penjualan. Oke, di sini kita catat ya, biaya penjualan itu adalah terdiri dari sampel barang gratis. Karena sampel barang gratis ini berhubungan dengan toko, berarti dia termasuk biaya penjualan ya. Jadi biaya sampel barang. Kemudian yang kedua ada komisi penjualan. Komisi penjualan juga berhubungan dengan penjualan barang dagangan, maka dia masuk kepada biaya penjualan. Komisi penjualan. Kemudian yang ketiga gaji direktur kantor. Karena ini gaji direkturnya bagian kantor, tadi yang sudah dikatakan berarti dia masuk ke biaya ADM ya, biaya administrasi dan umum. Ya, jadi dia ada gaji direktur kantor ya. Kemudian sewa komputer kantor, ini berhubungan dengan kantor juga, berarti dia masuk ke biaya administrasi, sewa komputer kantor. Oke, kemudian yang ketiga, biaya pengiriman barang. Karena pengiriman barang berhubungan dengan toko atau penjualan, berarti masuk ke sini. Biaya pengiriman barang. Kemudian ada gaji bagian penjualan. Jelas ya, dia masuk ke bagian penjualan. Gaji penjualan, bagian penjualan ya. Gaji satpam kantor. Kantor berarti berurusan dengan biaya administrasi. Berarti dia masuk ke biaya ADM dan umum. Gaji satpam kantor. Perlengkapan kantor berarti berhubungannya dengan biaya ADM. Perlengkapan kantor. Oke. Biaya promosi dan iklan berarti masuknya ke biaya penjualan. Biaya promosi dan iklan ya. Kemudian rekreasi karyawan kantor. Kantor ya, berhubungan dengan kantor. Berarti dia masuk ke biaya administrasi dan umum. Rekreasi karyawan kantor ya. Jadi seperti ini kita mengidentifikasi bagian penjualan dan bagian biaya administrasi dan umum. Kemudian kita ke soal 3. Soal 3 itu yang diminta, yaitu kita akan mengidentifikasi berapa jumlah biaya utama per unit, mengidentifikasi berapa biaya konversi, mengidentifikasi berapa total biaya manufaktur variabel per unit, dan menghitung total biaya manufaktur yang terjadi pada bulan di mana 500 sepeda diproduksi. Oke, baik yang soal 3. Pertama, kita akan mengidentifikasi biaya utama per unit ya, berarti biaya utama. Seperti yang kita sudah jelaskan di awal, jenis-jenis biaya. Biaya utama itu adalah terdiri dari biaya bahan baku atau raw material, ya kita katakan istilahnya sebagai raw material, dan direct labor atau tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung, atau kita boleh disingkat biaya bahan baku itu adalah BBB ya, dan biaya tenaga kerja langsung itu adalah BTKL. Kita cek di sini ya, biaya bahan baku sebanyak $6, berarti sini kita tulis $6, ini dalam bentuk dolar ya. Kemudian tenaga kerja langsung itu adalah $3, maka totalnya adalah 6 ditambah 3. Nah, ini berarti total biaya utama per unit, berarti totalnya 9 unit. Kemudian yang kedua, $9 ya, maksudnya $9. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah identifikasi biaya konversi variabel. Variabel itu berarti biaya yang berubah-ubah sesuai dengan yang diproduksi ya. Di sini biaya konversi yang sudah kita katakan juga terdiri dari dua jenis. Biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan BOP. BOP itu adalah selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP, karena BOP itu jenisnya banyak ya, dibagi dua juga. Ada yang dinamakan BOP tetap dan BOP variabel.
BOP tetap itu contohnya misalkan BOP penyusutan mesin. Artinya, kenapa dia disebut tetap? Ada atau tidak ada produksi, BOP itu tetap dikeluarkan. Atau biaya sewa gedung pabrik ya. Nah, itu dinamakan BOP tetap. Sedangkan BOP variabel adalah BOP yang dikeluarkan yang dipengaruhi oleh variabel lain atau oleh unit produksi. Contoh misalkan di sini ada biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar kan tergantung berapa unit yang diproduksi. Atau biaya bahan penolong. Ya, biaya bahan penolong kayak misalkan kita produksi baju, bahan penolongnya adalah kancing, ya, benang. Itu namanya biaya bahan penolong. Maka ketika kita tanyakan biaya konversi variabel, berarti terdiri dari BTKL, ya, BTKL udah jelas dia termasuk biaya variabel, BTKTL maksudnya, biaya BTKL ya, BTKL, biaya tenaga kerja langsung, ya, dia termasuk biaya konversi ya, artinya biaya konversi itu biaya utama dengan BOP. Kemudian biaya utamanya hanya BTKL tetapi ya, dan ada BOP. Tetapi karena yang ditanyakan variabel, maka di sini BOP variabel. BTKL-nya tadi kita ada di $3 ya per unitnya. BP variabelnya kita cek di sini $1. Maka total biaya konversi variabel adalah sebanyak 3 ditambah 1 ya. Jadi totalnya $4. $4 ya. Nah, ini artinya total biaya konversi, sedangkan ini total biaya variabel ya. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah identifikasi biaya manufaktur variabel. Biaya manufaktur variabel. Oke, manufaktur itu adalah biaya total produksi. Produksi seperti yang kita ketahui, klasifikasi biaya produksi itu ada 3 ya. Raw material atau bahan baku, direct labor atau tenaga kerja langsung, dan factory overhead. Karena di sini yang ditanyakan variabel saja, berarti di sini terdiri biaya bahan baku karena di bahan baku termasuk biaya variabel sebanyak tadi berapa dolar? $6 ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau direct labor juga dia termasuk biaya variabel. Totalnya tadi $3 dan BOP-nya tidak semua ya, karena yang diidentifikasi adalah hanya variabel saja. Berarti di sini lebih difokus BOP variabel. BOP variabel itu adalah totalnya $1. Maka total per unit biaya manufaktur adalah 6 ditambah 3 ditambah 1. Totalnya $10. Ya, seperti ini ya. Ini total biaya manufaktur variabel. Kemudian yang poin 4 yang ditanyakan adalah total manufaktur yang terjadi pada bulan di mana ada 500 sepeda diproduksi. Berarti di sini total manufaktur apabila diproduksinya 500 unit sepeda ya. Manufaktur tadi terdiri dari biaya bahan baku, BTKL dan BOP. Karena di sini juga ada total manufaktur, berarti BOP-nya sudah dimasukkan BOP tetap. Tetapi nanti ini kan per unit ya, maka 6 akan dikalikan dengan 500 untuk bahan baku. BTKL 3 dikalikan 500, BOP variabel 1 dikali 500. Karena kita sudah diketahui ya total semua total semua biaya manufaktur pada bulannya ada 10, maka kita langsung aja $10 per unit dikali ya. Ini berarti total yang variabelnya ya, variabel dari biaya bahan baku, BTKL, BOP yaitu totalnya $10 per unit dikali yang kita produksi itu adalah 500 sepeda. Maka hasilnya adalah sama dengan 10 dikali 500 ya. 10 dikali 500. Maaf. 10 dikali 500. Ini hasilnya berarti 5.000. Nah, sedangkan sekarang kan total manufaktur itu semuanya, maka kita akan masukkan di sini biaya tetap. Biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh unit produksi ya. Artinya mau produksi 0 ataupun 500, biaya tetapnya 1.000. Maka di sini tidak dikalikan dengan 500 sepeda, maka totalnya adalah 1.000. Sehingga total manufaktur ketika kita memproduksi 500 unit, maka total manufakturnya adalah sebanyak ya, totalnya ya 6.000. Makanya di sini ketika perusahaan itu akan memproduksi 500 unit sepeda, total biaya produksi yang dikeluarkannya adalah 6.000. Sehingga dia harus
mengeluarkan atau harus menjual itu di atas biaya produksi. Artinya ketika dia menjual sepeda itu total penjualannya harus di atas 6.000 ya. Demikian pembahasan untuk total biaya atau untuk jenis-jenis biaya soal 2 dan soal 3. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.